Dan popularitas semakin lama juga akan semakin hilang meskipun posisi Gibran sebagai wakil presiden. Tapi mau bagaimanapun semakin lama itu akan semakin hilang, semakin menipis dan semakin pudar. Sampai pada suatu titik dia tidak akan punya pengaruh apapun karena satu, bahwa kekuasaan yang kemudian ada dalam Indonesia dikendalikan oleh partai politik dan Jokowi gak punya itu gitu. Ini bisa jadi nih. Tapi apakah kemudian mungkin partai politik itu diserahkan kepada Jokowi? Kan itu juga pertanyaan yang sangat mustahil. Hai korban ghosting, setelah ada kabar pemecatan yang resmi dari PDI Perjuangan tentang status keanggotaan kader Bapak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution, akhirnya ada berbagai macam yang menanyakan kemana kemudian arah langkah politik Jokowi. Apakah kemudian akan bergabung dengan partai politik yang sudah ada atau pro judi online, maksudnya pro Jokowi ini akan berubah menjadi suatu partai politik atau tetap akan sebagai ormas biasa gitu, ormas organisasi masyarakat biasa yang kemudian akhirnya ya bekerja sebagai relawan ya kan. Tapi karena akhirnya sekarang Jokowi tidak lagi untuk kemudian menjabat posisi-posisi lain, sehingga kebutuhan-kebutuhan relawan dalam proses kontestasi pemilu, demokrasi dan sebagainya juga tidak terlalu dibutuhkan. Jadi pilihannya adalah apakah kemudian Bapak Jokowi setelah akhirnya dipecat dari PDIP masuk kepada partai politik yang ada, atau Projo ini yang kemudian akhirnya menjadi partai politik. Nah, dua hal ini yang kemudian akhirnya sedang ditanyakan oleh berbagai macam pihak dan sedang menjadi satu pembicaraan terkait dengan arah langkah politik Jokowi. Tapi dari bagaimanapun semua hal yang sudah ada ini, sebenarnya ketika kemudian dilihat dari berbagai macam proses perjalanan yang ada, apa iya masih ada partai politik yang akhirnya akan menerima Jokowi? Ini kan pertanyaan yang kemudian harusnya muncul gitu. Apakah kemudian Gerindra akan menerima Jokowi? Apakah kemudian Golkar juga akan menerima Jokowi? Meskipun mereka semua mengatakan bahwa ya partai mereka partai terbuka gitu. Siapapun tokoh bangsa, siapapun yang kemudian menjadi negarawan dan sebagainya, ya bisa bergabung gitu. Bahkan Jokowi juga punya pengaruh dan sebagainya. Sehingga ya itu cukup menjadi dampak yang positif bagi partai politik itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian iya Golkar dan Gerindra secara tulus akan menerima Jokowi? Ini kan kemudian akhirnya menjadi pertanyaan setelah ada berbagai macam rentetan proses perjalanan panjang Bapak Jokowi ini di dalam dunia kontestasi politik. Misal dulu kita pernah mendengar berbagai macam soal kasus-kasus peristiwa tentang semacam pemborgolan Partai Demokrat gitu kan, ketika pada akhirnya ada berbagai macam dualisme yang dibentuk gitu, dan itu berasal dari istana. Waktu itu sedang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Ini kan akhirnya catatan-catatan ini menjadi penting untuk kemudian dilihat bagaimana kemudian akhirnya Jokowi ingin menguasai salah satu partai, bahwa Jokowi bisa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan sendirinya gitu. Sehingga ini akan berdampak buruk bagi kalangan-kalangan politisi yang lain. Ini akan berdampak buruk bagi organisasi-organisasi itu. Apakah kemudian mereka rela organisasi semacam partai politik yang sudah dibangun dengan besar, sudah dibangun sedemikian rupa secara baik, kemudian dikuasai suatu saat oleh orang yang nggak pernah ada dalam kontribusi pembangunan itu? Ini kan pasti tidak diinginkan oleh seluruh kalangan partai politik. Makanya Demokrat menjawab dengan aman bahwa ya itu keputusan internal yang tidak bisa kita komentari, dan terkait dengan perihal Jokowi ya sudahlah gitu. Kita tidak terlalu membicarakan itu. Itu kan sebenarnya Demokrat sedang ingin bilang bahwa sebenarnya untuk kemudian Pak Jokowi masuk Demokrat itu sangat mustahil lah. Karena secara cerita dulu Jokowi lah yang kemudian akhirnya melakukan berbagai macam tindakan-tindakan itu. Kan sederhananya demikian gitu. Dan dalam partai politik itu kan nggak mungkin akan ada dua matahari, ada dua pengaruh yang kemudian berada dalam satu partai, kan cukup mustahil gitu. Misalnya Gerindra dengan Bapak Prabowo, apakah kemudian Jokowi juga akan bergabung dengan partai Gerindra misalnya? Sebagai apa? Kalau sebagai anggota kehormatan yang dia gak punya hak apa-apa, ya mungkin biasa saja gitu, sebagai bentuk penghormatan. Tapi untuk urusan internal dan urusan-urusan lain, jangan ikut-ikut, karena mataharinya tetap pada Pak Prabowo gitu kan. Nah ini yang kemudian akhirnya nanti menjadi persoalan. Walaupun pada akhirnya misalnya Jokowi masuk di Golkar misalnya, itu tentu pada akhirnya ya untuk kemudian pengaruh-pengaruh yang ada ataupun soal keluasan kekuasaan kewenangan itu tidak akan terlalu banyak dimiliki oleh Jokowi. Karena pada akhirnya ya tetap mereka-mereka yang sudah membangun partai sedemikian rupa yang punya kewenangan dan kekuasaan. Kalau pada akhirnya ternyata diserahkan pada Jokowi, itu sangat mustahil.
dan tidak mungkin akhirnya Jokowi akan menjadi satu tokoh yang paling berpengaruh di partai tersebut kecuali jabatan yang diterima dia adalah ketua umum partai. Ini bisa jadi nih, tapi apakah kemudian mungkin partai politik itu diserahkan kepada Jokowi? Kan itu juga pertanyaan yang sangat mustahil. Maka yang paling baik ketika Jokowi ingin mengatur dan ingin memimpin suatu partai politik, ya Projo satu-satunya. Tapi mungkin akhirnya ketika Projo berubah dari ormas menjadi suatu partai politik, nasibnya tidak akan sama, nasibnya juga tidak akan jauh beda dari partai-partai politik seperti PSI lah misalnya. Bukan berarti PSI ini kecil, bukan, tapi untuk kemudian hanya berkembang secara cepat itu cukup mustahil gitu. Cukup berat lah untuk kemudian hanya mendirikan partai kemudian langsung besar gitu, itu cukup berat. Karena mau bagaimanapun hari ini kekuasaan, kewenangan, ketenaran semuanya tentang Jokowi semakin lama akan semakin meredup. Kalau Bapak Prabowo bilang untuk para koruptor ya kan, ya kita ngefur dulu lah. Kalau masih bisa bertobat ya mungkin nanti akan kita bisa negosiasi lebih baik. Tapi kalau enggak, kita akan lihat beberapa bulan ke depan semuanya akan ditindak dan semuanya akan dibersihkan. Nah, kira-kira kalau untuk Bapak Jokowi itu semacam itu juga, tapi beda konteks gitu. Konteksnya adalah tentang ya kita lihatlah bagaimana kemudian pengaruh Jokowi ya kan setelah lengser, setelah selesai dengan masa jabatannya, apakah kemudian pengaruh politik itu akan tetap ada? Ya kita akan lihatlah sebentar lagi perlahan semakin lama gitu kan. Ya minimal 6 bulan lah setelah Bapak Prabowo menjabat, bahkan pengaruh itu akan hilang. Maka saat itu juga relawan yang kemudian tergabung dalam Projo itu juga tidak akan berfungsi dan tidak akan berguna. Karena selesai sudah kepentingan apa yang kemudian menjadi tujuan dari visi ormas ini gitu kan. Dulu kan ormas ini dibentuk untuk kemudian mendukung Jokowi dalam berbagai macam proses dunia politik di Indonesia ini gitu. Ketika semuanya sudah selesai dan Jokowi tidak ada lagi dalam kepentingan untuk menjabat satu posisi tertentu, ya selesai sudah gitu. Kecuali pada akhirnya itu menjadi partai politik. Tapi apakah kemudian ketika nanti akhirnya jadi partai politik ini akan selalu besar dan langsung besar gitu saja? Kan tidak mungkin juga. Karena mau bagaimanapun Jokowi sudah tidak punya kekuasaan, Jokowi sudah tidak punya kewenangan, maka sejak saat itu juga berbagai macam pengaruh-pengaruhnya juga akan selesai. Karena pengaruh yang dibuat oleh Jokowi adalah pengaruh politik dengan politik kekuasaan, dengan politik jabatan. Sehingga ketika selesai, ya maka selesai juga seluruh pengaruhnya. Kecuali Pak Jokowi membangun pengaruh itu ya pengaruh Jokowinya gitu, bukan pengaruh jabatannya, bukan pengaruh politik kekuasaannya gitu. Sehingga ya hal itu tetap akan tertanam, hal itu akan tetap tumbuh. Tapi ketika pengaruh politik yang dibangun oleh Jokowi selama menjabat adalah pengaruh politik kekuasaan dan pengaruh politik jabatan, maka ketika jabatannya selesai juga seluruh pengaruh-pengaruhnya. Makanya akhirnya berbagai macam kasus-kasus terkait dengan berbagai macam orang-orang terdekat yang kemudian pernah menjadi relawan Jokowi semakin lama akan semakin pudar, semakin lama juga akan semakin ditinggalkan gitu, dan popularitas semakin lama juga akan semakin hilang meskipun posisi Gibran sebagai wakil presiden. Tapi mau bagaimanapun semakin lama itu akan semakin hilang, semakin menipis dan semakin pudar sampai pada suatu titik dia tidak akan punya pengaruh apapun karena satu, bahwa kekuasaan yang kemudian ada dalam Indonesia dikendalikan oleh partai politik dan Jokowi gak punya itu gitu. Sehingga akhirnya ya mau bagaimanapun Jokowi tidak akan punya pengaruh politik di Indonesia. Dan itu akan kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Kalaupun pada akhirnya Jokowi memutuskan untuk masuk dalam partai politik misalnya, ya tetap akan hilang, tetap akan pudar gitu. Karena ya dia bukan siapa-siapa pada akhirnya. Karena pada akhirnya dia hanya sebagai anggota istimewa misalnya, yang dia tidak punya kewenangan, pengaruh, keputusan yang akhirnya dia pegang gitu, dia kendalikan. Tapi kalau dulu dia menjabat sebagai presiden, ada banyak hal kekuasaan dan dia ada surplus kekuasaan paling tinggi sehingga dia bisa mengatur apapun yang kemudian menjadi kepentingannya. Dia bisa menjadi penentu keputusan bagaimana nasib orang-orang yang ada di partai politik itu. Tapi sekarang ketika semua sudah selesai sudah gitu. Dan hal ini juga sudah mulai tampak bagaimana kemudian akhirnya Prabowo membiarkan pilkada Jakarta satu putaran gitu kan, menghormati berbagai macam keputusan yang sudah menjadi fakta gitu. Tidak dalam proses yang sama untuk kemudian mengotak-atik proses hukum, mengotak-atik proses aturan-aturan sampai pada akhirnya apa yang kemudian menjadi kepentingannya dapat diloloskan gitu. Nah, ini kan sudah mulai terlihat, perlahan akan semakin renggang. Bukan berarti hubungan kedua tokoh ini renggang, bukan, tapi secara pengaruh politik hubungan kedua tokoh ini tetap akan hilang karena mau bagaimanapun namanya matahari tetap akan satu dan tunggal. Gak bisa ini dua. Kalau dua pasti nanti terjadi pertengkaran gitu kan. Untuk kemudian menentukan siapa yang menang dari
keduanya. Ketika Pak Jokowi dan Prabowo ini dari dulu harmoni dan sebagainya, sekarang Bapak Prabowo sudah menjabat, maka sudah saatnya era Prabowo ini yang kemudian akan tampak di masyarakat, di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun, kekuasaan itu akan mengiring dampak-dampak pengaruh-pengaruh yang kemudian akhirnya berdampak bagi Prabowo Subianto. Dan yang terkenal nanti akan, iya, Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita. Dan pengaruh-pengaruh yang selama ini dibangun oleh Jokowi itu juga akan selesai. Maka apapun yang kemudian akhirnya terjadi di masa depan terkait arah langkah politik Jokowi, apakah kemudian akan bergabung dengan partai politik atau dia akan membentuk partai politik baru, Projo atau PSI dan sebagainya, kita akan melihat. Dan apapun itu, mau bagaimanapun itu, dan seperti apapun langkahnya, yang namanya Jokowi, Bapak Presiden kita yang dahulu pernah menjabat dan sekarang sudah selesai dengan jabatannya, pengaruh-pengaruhnya, ketenaran-keteranannya semakin lama juga akan semakin hilang. Jadi kalau kemarin Bapak Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa ya biar waktulah yang menguji, dan pada saat itu juga waktu yang akan menguji bagaimana kemudian ketenaran nama Jokowi hilang dalam berbagai macam proses-proses pengaruh politik, tapi tetap dalam sejarah-sejarah kehidupan bangsa. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.